Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada subscriber semua ya, yang sudah berkenan bersedia memberikan support channel ini, sehingga semakin saya bersemangat memberikan tips dan trik seputar dunia Facebook profesional ya. Tanpa support teman-teman semua, channel ini tidak ada artinya apa-apa ya. Oke, pembahasannya masih seputar bagaimana cara kita meningkatkan kinerja akun Facebook kita itu supaya bisa berjalan dengan baik, dengan aman, tanpa terkena pelanggaran pastinya ya. Harapan saya seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, yang baru mengenal channel saya ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya, like dan subscribe ya. Sebanyak-banyaknya, saya butuh subscribe sebanyak-banyaknya agar saya semakin bersemangat memberikan tutorial, tips dan trik bagaimana menyikapi aplikasi Facebook ini dengan baik dan benar supaya tidak terkena pelanggaran. Pastinya saya informasikan berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, cara saya membangun akun. Inilah perjalanan akun saya bangun ya. Dari yang pertama itu, saya pengalamannya adalah membuat akun saya itu berjalan dengan asal-asalan ya. Namanya juga pengalaman teman-teman. Kita ngonten itu pasti punya pengalaman ya, pengalaman dari yang buruk-buruk. Semua pemula pasti itu mendapatkan pengalaman. Jadi saya pun juga mendapatkan pengalaman. Jadi saya sharing di sini kepada teman-teman semua. Pastinya yang menonton channel ini pasti juga dalam keadaan bagaimana akunnya itu sedang banyak masalah atau kendala ya. Dan harapan saya itu akun teman-teman itu nanti bisa makin bagus, makin membaik, yang pastinya tidak melanggar kebijakan dari aturan Facebook ya teman-teman. Oke, kemarin kita membahas seputar saling support ya. Kita hindari teman-teman, saling support itu sangat tidak baik sebenarnya. Makanya saya menerapkan jangan melakukan saling support, karena saya sudah pernah melakukan saling support dan nggak ada hasil positifnya teman-teman. Justru jangkauannya itu semakin menurun, cuman interaksinya yang gede. Jadi akun saya itu rame, interaksinya sangat rame ya, rame lah pokoknya, banyak komentar masuk. Tapi ternyata itu hanya interaksi palsu. Sistem itu dia memberikan interaksi itu tinggi, tapi jangkauannya tidak dikembang-kembangkan teman-teman, tidak disebar-sebarkan gitu ya, hanya ke orang-orang itu saja, orang-orang yang terbatas, jadi tidak disebarluaskan gitu. Karena saya membuat perilaku yang tidak autentik menurut saya teman-teman, jadi saya hindari mulai saat itu ya. Karena perilaku saya itu saya rasa tidak autentik ya, karena kesalingan, saling support itu sangat tidak bagus teman-teman. Terus saya memperbaiki dengan cara saya fokus ngonten saja ya, fokus ngonten. Memang tidak mudah ya, konten kreator itu yang alami tidak mudah membangun akunnya. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya akun kita bisa berkembang secara alami dengan apa ya, supaya cepat berkembang. Nah ini tuntutannya semua konten kreator, memang apa ya, pengen akunnya berkembang tapi instan itu mustahil teman-teman, kecuali kita memang pandai, punya kualitas, punya kelebihan, bisa mengedit, bisa apa ya, membuat konten yang sangat menarik, bisa membuat konten itu menimbulkan apa ya, audiens itu benar-benar menyukai konten kita menjual kualitas konten kita teman-teman. Jadi tidak mudah,
semua itu penuh perjuangan, tidak ada yang instan. Karena konten kreator yang sukses itu biasanya dia tidak instan ya, penuh perjuangan, jatuh bangun, tidak mudah. Saya juga menerapkan ini, teman-teman bisa dicek ya di akun saya ini. Saya sudah menerapkan tidak saling follow, tidak saling support di 1 bulan ini ya, pasnya 40 hari teman-teman, 40 hari. Bisa dilihat sendiri perkembangannya akun saya itu. Memang masih belum ramai teman-teman, belum ramai ya, tetapi saya sangat optimis dan saya juga mengupayakan. Tidak mudah teman-teman. Yang paling sulit itu konten kreator itu adalah konsisten ya, karena mungkin terdesak karena aktivitasnya di luar Facebook juga harus dilakukan ya. Jadi konten itu kalau keseringan konten itu juga ada jenuhnya. Jadi kesulitannya seperti itu teman-teman. Padahal yang diminta Facebook itu adalah kita nggak boleh jenuh, harus setiap hari bisa konsisten posting ya. Dan saya membuktikan kalau posting setiap hari itu juga susah, tidak mudah. Makanya kadang bolong-bolong. Jadi kalau akunnya itu susah naik, susah rame, yaitu normal teman-teman. Jadi ini buat pertimbangan teman-teman ya, kalau membuat akun yang viral atau rame itu tidak mudah. Padahal saya sudah menerapkan dengan satu tema ya, itu kalau suka bolong-bolong itu juga ramenya tidak cepat teman-teman. Mungkin masih perlu perjuangan lagi, entah beberapa bulan lagi atau beberapa waktu lagi ya. Intinya terus semangat ya buat teman-teman pemula maupun yang sudah lama aktif di dunia Facebook tapi kok banyak kendalanya, akunnya kok susah rame, banyak temannya teman-teman. Tenang saja, nggak usah minder. Saya saja di sini nggak pernah minder ya. Konten kreator itu harus siap mendapatkan hujatan juga dari konten kreator yang lain. Yang penting kita punya akal sehat ya. Punya akal sehat, kita yakin perilaku kita ngonten itu kita terapkan dengan yang baik dan benar ya, benar. Jadi belum tentu sepenuhnya benar, tapi minimal kita hindari pelanggaran. Jadi kita itu jangan sampai terkena pelanggaran lagi deh. Kalau sudah terkena pelanggaran, kita belajar dari akun-akun suhu yang pernah terkena pelanggaran, terus dia itu membagikan ilmunya, terus kita serap, kita praktekkan ya teman-teman, seperti itu. Saya juga punya pengalaman seputar pelanggaran-pelanggaran yang pernah saya alami teman-teman. Saya bagikan di sini juga pelanggaran cara menghapus yang susah dihapus pelanggarannya. Meskipun tidak bisa dihapus, tapi akun tetap termonetisasi ya. Akun saya ini tetap dapat dimonetisasi meskipun saya dapat pelanggaran yang tidak bisa dihapus di kotak masuk dukungan. Contohnya udah saya bikinkan di sini teman-teman. Itu pengalaman saya, bener-bener dari pengalaman saya ya. Terus pokoknya intinya kita harus semangat terus membuat konten setiap hari yang konsisten teman-teman. Pokoknya itu kuncinya. Jadi kalau kita ingin sukses itu tidak boleh bolong-bolong postingnya. Terus harus diusahakan ya, kita punya tema, kita fokus di tema apa ya, yang ya intinya di atas 75% tema tersebut harus banyak kita posting di akun kita teman-teman, agar nanti algoritmanya mudah terbaca teman-teman. Itu dalam pemikiran saya. Dalam praktek saya juga suka menganalisa teman-teman. Terus cara kita supaya mendapatkan pengikut dengan cepat, tapi perlu modal juga teman-teman. Ini trik. Saya pernah melakukannya, tapi karena saya tidak punya modal, jadi saya tidak melakukannya. Seperti contohnya kita membeli fitur star ya, membeli bintang buat nyawer ya. Jadi kalau kita bisa beli star, itu gunakan star tersebut untuk sawer akun-akun besar teman-teman. Karena seperti ini ya, kalau kita itu komen di postingannya orang, secara otomatis
perilaku kita itu sudah mendukung orang itu semakin mendapatkan nilai plus gitu ya. Begitu juga penggemar berat kita nanti juga akan mendapatkan notif kalau mereka yang mengaktifkannya akan diberi informasi oleh Facebook kalau kita habis berkomentar di sini. Jadi yang kita komentari itu nanti semakin berkembang gitu ya. Itu. Jadi paham ya teman-teman, semoga kalau kita berkomentar di postingannya Suhu, kita memberikan star, misalkan 100 star kok. Terus dia jadi punya simpatik sama kita, terus kita postingannya juga dikomentari sama Suhu, itu kita punya dampak positif. Jadi Suhu itu kan pengikutnya lebih banyak, penggemarnya lebih banyak, pasti akun-akun baru itu akan berdatangan di akun kita teman-teman. Itu coba dibuktikan ya, saya pernah melakukan seperti itu dan pengikut itu tiba-tiba datang dengan cepat teman-teman. Itu kalau perilaku kita sudah benar ya. Dan Suhu itu pastinya dia tidak akan memfollow kita, memfollow juga tidak apa-apa ya, tapi tidak keseringan teman-teman, tidak keseringan dia membalas budi, support kita terus, tidak keseringan. Pasti yang dilakukan itu tidak sering saling support gitu, tidak teman-teman. Pasti awalnya kita itu perjuangannya, coba ya, kalau kita tidak memakai star, tidak kita sawer gitu ya, kita komen-komen aja gitu, belum tentu Suhu itu membalas komentar kita, bahkan dia mau hadir juga di postingannya kita gitu ya. Itu jadi trik kita adalah dengan cara kita memberikan sawer kepada akun Suhu ya, nanti biar kita mendapatkan respon balik. Itu pun tidak keseringan teman-teman, pasti Suhu itu akan sesekali berkomentar juga di postingan kita, itu tidak apa-apa karena tidak keseringan ya, tidak ada keterkaitan, kita itu tidak, kebanyakan kita tidak di follow balik, kita hanya mengikuti dia tapi dia tidak mengikuti kita, kebanyakan seperti itu untuk akun-akun yang benar-benar besar loh. Yang saya maksud adalah akun yang benar-benar besar kita sawer ya. Jadi kita memang menggunakan modal, jadi yang dia itu yang sawer-sawer dengan uang besar, dengan saweran yang besar itu, dia itu punya trik ya, dia itu mengharapkan yaitu nilai plusnya itu teman-teman. Kalau kita support akun Suhu dengan sawer yang besar, pasti Suhu itu akan ada simpatiknya, respon baliknya ke akun kita, mengucapkan terima kasih gitu ya. Jadi ada apa namanya ya, ada nilai plusnya di akun kita nanti. Suhu itu nanti bisa simpatik, dia ada peluang mengunjungi akun kita ya. Kalau kita tidak keseringan, kita dikunjungi akunnya itu tidak masalah teman-teman. Begitu dikunjungi ada nilai plusnya teman-teman ya. Atau dia Suhu itu mampir di postingan kita, karena di sistem ini tertulis seperti ini ya, saya membaca, kita mengikuti akun itu punya peluang konten kita itu lewat di berandanya juga teman-teman. Pokoknya tertulis kok di Facebook itu ada tulisannya, kenapa jangkauan kita selalu menurun atau meningkat. Coba cek ya di pusat bantuan, nanti kita itu kalau mengikuti pasti punya peluang konten kita lewat di berandanya yang kita ikuti teman-teman gitu ya. Nanti dijelaskan, ada tulisannya gitu di Facebook. Jadi Facebook itu yang ngasih keterangan ya, kalau kita mengikuti itu artinya apa, kita diikuti artinya apa. Coba belajar dari situ, yang belum pernah baca kita baca ya teman-teman gitu. Jadi manfaatkan star kalau kita punya modal. Kalau kita nggak punya modal juga tidak apa-apa sih, kita rajin berinteraksi di akun yang besar-besar itu sangat bagus, positif pokoknya teman-teman. Meskipun kita tidak pernah dibalas, tapi kita berusaha ya, namanya juga kita ikhtiar. Kalau kita berusaha, mana tahu nanti karena kita setia gitu ya, lama-lama diperhatikan kok. Begitu Suhu itu posting, kita rajin kan, postingan pertama kita bisa komentar di pertamanya saja, itu sudah pasti Suhu itu sangat wow, merasa simpati sama kita ya, karena kita bisa berkomentar nomor 1 atau nomor 2 gitu ya. Nanti ada nilai plusnya teman-teman, interaksinya gitu loh. Gitu. Pokoknya kita interaksi di akun Suhu itu tidak ada ruginya.
Kalau kita punya triknya loh teman-teman, triknya yang benar loh. Pokoknya mengundang nilai plus pada akun kita teman-teman. Asalkan jangan keseringan saling support ya. Jangan keseringan. Kalau kita istilahnya disinggahi akun suhu sesekali itu langsung dampaknya cepat. Bahkan bisa juga dampaknya kecil teman-teman kalau suhu itu ternyata suhu abal-abal contohnya ya, yang suka mampir di postingan kita ternyata komennya 10.000 plus atau 100 plus itu ternyata berdampaknya kan tidak banyak lah. Mungkin dia dapat pengikutnya dari pengikut yang saling support, atau bisa asal-asalan dia suka saling mengikuti balik gitu ya. Jadi dia itu akunnya tidak akun yang akun yang benar-benar punya power gitu ya. Kalau akun suhu yang benar-benar punya power itu dia pengikutnya bisa banyak banget. Dia itu pokoknya membuat booster akun pemula itu kalau sampai mampir itu suatu keberuntungan teman-teman. Karena suhu tersebut itu tidak melakukan aktivitas keseringan saling support. Sangat jarang, sangat susah melakukan saling support teman-teman ke akun-akun pemula itu. Jadi peluang terkena pelanggaran itu kecil gitu loh. Beda kalau kita suka saling support. Pokoknya segala sesuatunya jika berlebihan ternyata kita lakukan, kita suka nyawer suhu juga nyawer kita, sudah sama-sama suhu saling bantu. Saya yakin pasti akan terkena pelanggaran aktivitas yang dicurigai sistem, aktivitas yang tidak wajar, yang tidak biasa gitu ya. Pokoknya segala sesuatunya kalau berlebihan pokoknya tidak baik pada akun kita. Nah, selain itu ya teman-teman, kita bisa nyoba melakukan dengan fitur promosi ya. Sesekali nggak apa-apa pakai promosi, itu untuk meningkatkan pengikut. Saya pernah melakukan menggunakan promosi itu, kita beli yang paling murah aja dulu ya. Nanti kita pasti di sistem itu ngoreksi dulu yang mau kita promosikan apakah layak atau tidak itu ya, ditinjau dulu, ada peninjauannya dulu sama sistem. Kalau postingan kita itu benar-benar layak, nanti baru bisa dipromosikan. Nah gitu, nanti manfaatnya kita bisa memilih ya, bisa jangkauannya makin meluas, pengikutnya makin meluas gitu. Tapi kalau sudah habis masa promosinya, belum tentu akun kita juga akan makin meluas. Saya belum bisa menyimpulkan kepastiannya setelah itu jangkauannya makin hebat atau gimana. Saya rasa saya lupa karena udah lama teman-teman ya. Saya pernah melakukan fitur promosi, tapi saya memilih opsi untuk menambah pengikut. Jadi pengikut saya berdatangan gitu ya. Itu akun yang lama dulu, bukan akun yang ini, akun yang satu lagi. Mungkin akunnya istri saya, halaman atau apa mungkin. Pokoknya bukan di akun yang ini, yang saya gunakan Arya Ojol ini teman-teman. Saya pernah menggunakan fitur promosi. Jadi memang ada manfaatnya juga fitur promosi itu teman-teman. Untuk meningkatkan pengikut gitu ya. Meningkatkan komen jadi rame gitu ya, bisa teman-teman. Bisa dicoba ya. Pokoknya kita harus kreatif ya, punya trik-trik gitu teman-teman. Kalau saya menyampaikan di sini adalah pengalaman saya ya, meskipun akun saya Facebook sendiri belum rame, dan apa yang saya sampaikan untuk hal-hal tujuan saya untuk hal-hal yang positif. Kalau dirasa teman-teman mendapatkan manfaatnya, bisa teman-teman buat pertimbangan ya, bisa digunakan dan juga bisa tidak. Saya tidak memaksa ya. Ini adalah channel konten YouTube saya, tempat saya mengapresiasikan ke teman-teman semua. Bisa kita diskusi di sini ya, saling berkomentar. Saya siap menerima kritik dan saran, bahkan hujatan, asalkan kalimatnya yang sopan. Kalau yang tidak sopan mungkin akan langsung saya hengkang gitu ya, langsung saya blokir gitu teman-teman. Atau mungkin bisa yang kalimatnya tidak senonoh, pasti ada ada imbal baliknya dari perbuatannya tersebut, dan pasti karma juga akan berlaku teman-teman. Karena benar-benar dalam hati nurani saya itu
dari pengalaman saya ini, tujuan saya adalah memberikan hal-hal yang positif untuk teman-teman semua, agar untuk yang masih pemula ataupun yang benar-benar merasakan masalah di Facebook ini tidak terkena pembatasan atau pelanggaran teman-teman. Sebagai konten kreator memang harus kuat untuk dihujat teman-teman kalau ada hujatan, tapi jika kalimatnya sangat tidak sopan atau sangat berlebihan, akan saya serahkan sama yang lebih berkuasa ya, yaitu mungkin bukan dari saya tapi dari doa-doa yang saya panjatkan, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan selalu atas perbuatannya yang tidak baik ke saya gitu ya. Saya doakan yang baik-baik saja, semoga disadarkan sama Allah. Tujuan saya hanya semoga perilaku tersebut disadarkan gitu aja teman-teman ya. Semoga seperti itu. Semoga lebih bijaksana dalam menyampaikan kalimat yang positif dan berpikir yang positif, agar tidak melukai perasaan orang lain gitu teman-teman. Saya doakan saja, saya serahkan sama yang lebih berhak, berkewajiban memberi memberi hidayah. Semoga bisa disadarkan sama Allah Subhanahu wa taala gitu aja ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Karena benar-benar tujuan saya tulus dari hati nurani saya yang paling dalam untuk kebaikan teman-teman semua. Syukur-syukur kalau sukses itu jadi ada manfaatnya, entah berupa berkah ya, keberkahan dan amal jariah teman-teman. Itu tujuan saya teman-teman. Dan pastinya saya selalu berdoa semoga teman-teman semua itu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari mara bahaya selalu teman-teman. Kita berbagi yang positif, kebaikan, berbagi ilmu teman-teman. Meskipun saya belum bisa berbagi materi ya, berbagi pengalaman itu sudah sangat luar biasa bagi saya ya teman-teman. Oke ya, gitu aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman semua. Semoga apa yang teman-teman harapkan menjadi konten kreator, baik pemula maupun yang sudah berkecimpung agak lama, tetap semangat terus, karena ada sejarahnya. Yang sebagai konten kreator sukses itu dia tidak instan, dia memerlukan waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia akhirnya bisa sukses ya. Untuk konten kreator itu tetap semangat, jangan minder teman-teman. Kuncinya selalu branding akun kita ya, kita perbaiki akun kita, konten kita, kita jual akun kita supaya laku itu harus mempunyai nilai yang tinggi, nilai kualitas yang bagus. Kita kalau postingannya itu bagus, pasti mendapatkan penggemar teman-teman, mendapatkan orang yang simpatik sama kita, suka dengan konten-konten kita, pasti ada nilai plusnya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.